Ya, pemirsa, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Munarman dituntut perihal kasus terorisme. Dan untuk mengetahui apakah sidang putusan hukum untuk terdakwa Munarman sudah berjalan, sudah bersama kami ada Lineke Utsiki langsung dari PN Jakarta Timur. Lineke, apakah memang sidang vonis ini sudah berjalan? Ya, Lovi, Pram dan juga pemirsa, benar sekali tadi sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, sidang pembacaan putusan ataupun vonis dengan terpidana ini mantan Sekretaris Umum FPI yakni Munarman berkenaan dengan tindak pidana terorisme ini tadi sudah selesai digelar, dan yang cukup menarik adalah bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini 5 tahun lebih rendah dari apa yang kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan untuk mengetahui kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh terpidana Munarman ini, sudah hadir bergabung bersama dengan saya kuasa hukum dari Munarman yakni Aziz Yanuar. Selamat siang Bang Aziz. Selamat siang. Bang Aziz, kalau kita lihat ini kan cukup menarik bagaimana putusan yang disampaikan oleh majelis hakim ini 5 tahun lebih rendah dari apa yang kemudian dituntut. Kalau Bang Aziz sendiri menanggapinya ini adalah seperti apa, Bang? Yang pertama jelas kami tidak menerima hal tersebut. Kenapa? Karena beliau 1 hari pun tidak pantas untuk ditahan, karena memang fakta di persidangan dan memang sebenarnya seperti itu tidak dapat dibuktikan bahwa beliau melanggar ketentuan undang-undang terorisme. Dan ingat, ada asas keadilan gitu, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang tentang vonis ini, di mana beliau divonis terkait dengan pasal 13C, ya kalau saya tidak salah itu menyembunyikan informasi gitu kan. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah poin pertama, kejadian di Makassar itu sudah dilaporkan, kan ada 4 rangkaiannya, ya 2 di Makassar dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, gitu kan. Dan yang di Medan itu bahkan disponsori, gitu kan, beberapa hal oleh pihak aparat keamanan. Kemudian juga yang di UIN itu kan juga memang beliau datang itu karena bukan diundang, karena lihat ada acara apa sih nih, kemudian keluar lagi, gitu kan. Artinya kalau memang kita konsisten menyembunyikan informasi, banyak yang kena dong itu. Yang menyembunyikan informasi kan banyak itu, gitu loh. Artinya kalau kita bicara asas keadilan, maka ini jelas tidak adil. Seperti itu tuh yang mau saya sampaikan. Yang kedua, ini poin penting. Dengan putusan ini bukan kita menerima, tapi kita di sini mengakui. Masyarakat juga harus mengakui sama-sama bahwa beliau, Pak Munarman, tidak terbukti sebagai teroris. Karena dakwaannya itu, putusannya itu hanya menyembunyikan tindak pidana terkait dengan terorisme, menyembunyikan seperti itu. Jadi bukan pelaku tindak pidana terorisme seperti itu. Tapi ini artinya berarti dari Bang Aziz Yanuar sendiri dan juga Bang Munarman terpidana ini akan mengajukan banding menuntut agar nantinya Bang Munarman ini bisa bebas dari semua tuntutan ataupun vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tadi, karena yang disampaikan Abang bahwa ini juga sempat beberapa acara yang berada di Makassar ini dihadiri oleh pihak kepolisian dan juga masih banyak pihak lainnya. Ya, tentu saja kita akan banding, tapi fokus banding kita selain tadi yang keadilan tadi, yang kedua adalah banyak tadi yang disampaikan oleh majelis hakim tidak sesuai fakta, jadi berbeda, itu fatal gitu. Dan beberapa hal lain yang akan jadi catatan kami untuk kami melakukan banding sebagai sarana untuk tujuan membebaskan Pak Munarman dari segala tuntutan hukum seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Aziz Yanuar atas waktunya dan juga informasinya. Sehat selalu, Bang. Ya, Pram, Lovi, dan juga pemirsa, seperti tadi sudah disampaikan bahwa pertimbangan dari majelis hakim ini dikarenakan terpidana Munarman ini dianggap telah melanggar undang-undang tindak pidana terorisme. Tetapi sejauh ini yang terbukti dari pertimbangan majelis hakim adalah hanya di pasal 13 huruf C saja, yang artinya Munarman ini dalam sejumlah kegiatan yang dihadirinya di tahun 2014-2015, baik itu yang berada di Makassar, kemudian di Tangerang, Banten, maupun di Sumatera Utara, ini memang dinilai sebagai suatu hal untuk menyembunyikan adanya bayat ataupun deklarasi dukungan terhadap ISIS. Sementara untuk pasal 14 junto pasal 7 dan juga pasal 15 junto pasal 7 di Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini tidak dapat dibuktikan apa yang kemudian sudah dituntut dan juga didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Yang cukup menarik adalah nantinya bagaimana kita akan menantikan pengajuan banding yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, baik dari terpidana maupun dari jaksa penuntut umum, di mana mereka maksimal memiliki waktu kurang lebih selama 7 hari untuk mengajukan banding. Kembali ke Lovi dan juga Pram. Ya, Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Munarman divonis 3 tahun dalam kasus terorisme, dan kita akan meminta tanggapan dari Jaringan Modern Indonesia. Ada Bung Islah Barawi yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pram.
Nah, pengadilan yang sudah memutuskan dan divonis akan 3 tahun untuk Pak Munarman ini apakah sudah pas? Ya, saya terus terang merasa kecewa ya. Saya menganggap bahwa di sini ternyata negara tidak sepenuhnya hadir. Negara hanya hadir ketika menyidangkan ini dan betul-betul tidak mau kompromi dengan terorisme. Tapi ternyata majelis hakim punya pertimbangan lain. Dia hanya mempertimbangkan vonis itu dengan pasal 13. Padahal dalam perjalanan sidang sebenarnya pasal 14, pasal 15 itu semuanya tersaji secara jelas. Kesaksian-kesaksian juga secara jelas juga memberatkan Munarman terkait dengan sangkaan pasal 14 dan 15-nya. Tapi majelis hakim hanya 13. Artinya begini, kalau hanya soal menyembunyikan informasi, tidak melaporkan, ini banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya punya informasi tapi tidak melaporkan. Ini kan mengecewakan kita semua. Putusan hakim di sini terus terang menurut saya tidak sepenuhnya berpihak terhadap negara. Di mana negara punya komitmen untuk melawan terorisme ini. Karena ini memang kejahatan transnasional yang diperlukan melibatkan banyak orang dalam rangka melawannya. Termasuk juga para penegak hukum dan juga para pengambil keputusan dalam sisi hukumnya. Ini buat saya pribadi sangat mengecewakan. Begitu Mas Pram. Baik, hanya satu pasal yang digunakan dan vonisnya juga nyatanya tidak lebih dari setengah tuntutan jaksa. Apakah artinya apa yang dituduhkan kepada Munarman ini tidak sepenuhnya benar? Ya, memang hakim pada akhirnya memang menjadi penentu keputusan terakhir dari sebuah proses persidangan ya. Tapi saya terus terang bukan meragukan independensi hakim, tapi hakim dalam hal ini menurut saya ya itu tadi tidak sepenuhnya menghadirkan ketegasan negara terhadap perlawanan-perlawanan upaya pemerintah dan juga negara untuk melawan terorisme. Ini mengecewakan sekali dan apalagi pasal 14 dan 15 yang nyata-nyata memang dalam proses persidangan itu tersaji sangat jelas, termasuk video-video Munarman yang disajikan dalam persidangan itu memang sangat memotivasi mereka dan jejak Munarman ini sangat nyata dalam bom Katedral Makassar, juga Katedral Jolo, termasuk juga kesaksian dari semua teroris-teroris yang telah ditangkap. Ini kan semuanya menyatakan bahwa dia terpengaruh oleh hasutan-hasutan Munarman dalam acara di Makassar itu. Ini kan menurut saya sangat anomali putusan hakim ini dengan fakta persidangan. Baik, ya. Jadi intinya harusnya bukan hanya menyembunyikan tapi mempengaruhi dalam terorisme ini ya? Iya, pasal 14-15 itu kan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan teror. Memang Munarman tidak directly involved dalam aksi-aksi teror itu, tapi justru yang lebih bahaya adalah sosok-sosok seperti Munarman ini yang menjadi enabler, menjadi perekat dari berbagai kelompok untuk melakukan aksi-aksi amalia teror. Ini kan jauh lebih sebenarnya. Oke. Dan saya kira memang harus sih. Kalau menurut Bung Islah sendiri, idealnya vonis yang ditentukan yang harus didapatkan dari Pak Munarman seharusnya berapa vonisnya? Ya, kalau melihat dari tingkat bahaya, melihat dari tingkat urgensinya negara dalam memerangi terorisme, saya berharap tadinya ultra petitum gitu. Jadi melebihi dari tuntutan, tapi setidaknya sesuai tuntutan. Atau setidaknya sepertiga dari tuntutan, 6 tahun misalnya. Tuntutannya kan 8. Tapi ya ini adalah masih ada hukum lanjutan, saya yakin ini belum inkrah, jaksa pasti banding, negara harus hadir di sini. Oke, baik. Bung Islah Bahrawi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Kita lihat saja nanti berapa vonis pastinya. Terima kasih banyak Bung Islah.